Oh, Bapak ya. sebelumnya juga Terus? mau ucapkan selamat karena Inalum juga resmi memiliki 20% saham Vale. Baik, keren. Dan kira-kira Bapak, Inalum ini kan perusahaan holding, ada banyak perusahaan atau BUMN tambang di bawahnya. Bagaimana sih Bapak bekerja membuat BUMN tambang ini jadi bersih, sehat, dan kompetitif di bawah kepemimpinan Bapak? Jadi kalau kemarin itu kan kita udah tanda tangan pembeliannya, tapi belum dibayar, gitu. Jadi dibayarnya nanti. Masih ada beberapa hal lagi yang mesti terpenuhi. Jadi hal-hal seperti misalnya kita harus dapat clearance dari beberapa negara, ya istilah kita tuh antitrust ya. Bahwa kalau kita beli ini tidak mengganggu apa namanya persaingan di bidang nikel misalnya. Tapi itu sesuatu yang normal. Kalau semua udah clear, kita bayar. Jadi itu peristiwa kita udah sepakat harganya, semua udah sepakat, ya. Tinggal kalau mau bayar, semua syarat lain harus dipenuhi. Nah itu hal yang biasa dalam transaksi itu biasa. Nah kalau caranya Oke. kita untuk handle perusahaan-perusahaan di bawah Inalum, ya kita memang ada pertemuan-pertemuan rutin tiap bulan dengan mereka. Dan di sini kita kan holding ya strategis ya, strategic holding di mana kita tidak masuk sebagai apa namanya datang cawe-cawe di manajemennya, tapi kita mau tahu dia kerjakan apa dan seterusnya. Itu kita tiap bulan tuh ada kurang lebih 2 jam dengan direksi kita ketemu. Kemudian tiap 3 bulan direksi dan komisaris secara lengkap kita ketemu juga. Rapat-rapat koordinasi seperti itu. Dan itu kita ada polisi-polisi yang kita buat di holding, kita sampaikan ke mereka apa yang dia mesti kerjakan dan seterusnya. Rambu-rambunya saja dia harus ikuti. Ya jadi itu Oh, cara kita menghandle holding company yang sekarang ini ada berapa tuh? Ada 5 perusahaan ya kurang lebih di dalam. betul. Nanti tambah Vale jadi 6, belum cucu cicit Hmm? dan lain-lain. Kita kurang lebih ada sekitar 64-65 perusahaan di bawah Wah, Inalum sekarang. asik, Begitu. mantap. Kapan kita bisa seperti itu juga ya, Kevin? Atau anak muda di sini, siapa yang regenerasi seperti Bapak Orias besok-besok? Amin. Oh, Apakah dari banyak, banyak, anak Weba banyak. lagi? Atau anak Eva Jadi Menanu, Bapak? orang Keva ini, kalau orang Keva, Dewi kan orang Keva. Itu ada Orang orang Keva. Keva tuh. Kita lihat ada ikut tuh, Pak siapa tuh, Pak Sony Pelokila. Kita lihat tadi dia Oh, orang, iya. dia lama di Oh, Keva sahabat. tuh. Heeh. Oh, Kita ya lihat. siapa yang kawan pun Papa juga asik. Mangkali Bapak ini juga. juga banyak yang pertanyakan terkait dengan utang Inalum untuk beli Freeport kemarin 5 miliar dolar dan Vale juga 500 juta dolar. Sebenarnya gimana Bapak soal utang Inalum? Sudah No, lunas gimana nih Bapak? begini. Kita kasih tahu dulu. Perusahaan itu dia kan punya aset ya. Ini Iya. akuntansi basic nih, basic akuntansi nih. Iya. Aset itu sumbernya dua, modal sendiri atau pinjaman. Ya, aset perusahaan datangnya dari dua tempat, modal sendiri dan pinjaman. Untuk aset berkembang, kita bisa tambah modal, beli aset, tambah ya kan, atau kita bisa pinjam. Yang terjadi dengan Inalum, itu kita ada modal sendiri Ada dan pinjaman. ada pinjaman. Waktu aset kita mau tambah, kita tanya pemerintah, kan pemegang sahamnya pemerintah nih. Iya. Pemerintah mau tambah modal kok. Pemerintah bilang, sonde ada Sonde, doi. sonde. Beta sonde ada doi nih. Itu ada Freeport tuh bagus tuh, beli kok sonde. Nah, mau beli kan perlu modal. Ya. Modalnya itu dua, dari pemegang saham atau pinjam. Kita pinjam. Freeport itu 3,85 miliar. Saya pinjam 4 miliar dolar ya. Kalau kali 15.000 ya 60 triliun itu. Nolnya banyak itu. Ya, nolnya banyak. Nah, kemudian apa namanya? Kita pinjam, terus kemudian sekarang mau beli Vale, kita pinjam lagi. Nah, 4 miliar itu ada yang jatuh tempo 2021, ada yang 2023, ada yang 2028, ada yang 2048, 30 tahun kemudian. Jatuh temponya. Nah, kalau Iya. kondisi COVID begini, beta lihat-lihat,
Ini 2021 kalau mau bayar, beta akan pinjam lagi di pasar. Iya. Orang bilang gini, jadi lu bayar utang deh utang. Masalahnya di mana? Ya kan? Karena perusahaan itu memang aset, sumbernya itu dari dua, pinjaman dan saham. Iya. Ya, ada yang bilang ini nanti apa namanya anak cucu yang bayar perusahaan ya, anak cucu kita pegawai-pegawai yang berikut yang bayar. Kalau kita lihat pribadi, orang mati jangan tinggalkan utang katanya kan. Nah, tapi kan perusahaan ini kan tidak mati, yang mati orangnya nanti akan berlalu pensiun selesai itu. Tapi perusahaannya kan jalan terus. Dan selama perusahaan jalan, biarlah dia pakai modal saham atau pinjam. Tidak apa-apa kok. Ya, sepanjang secara operasi dia kasnya positif. Ya, kas dari operasi itu positif, dia mau beli aset silakan pinjam. Kan memang begitu. Investasi itu dari financingnya, ada pendanaannya terus invest. Nah, begini, untungnya perusahaan itu seperti apa? Saya pinjam bunga misalnya 5%. Tapi saya taruh di proyek yang menghasilkan 15%. Artinya apa? Pemegang saham dapat 10%. Ya kan? 5% kasih ke yang punya uang, kasih pinjaman ke kita tadi. Pemberi pinjaman dapat 5%, pemegang saham dapat 10%. Kan matematikanya kan begitu. Jangan kita pinjam 5%, investasi yang menghasilkan 0. Nah, itu kita rugi 5%. Ya, begitu. Ya. Nah, itu cara berpikirnya begitu. Jangan pikir, jadi Bapak kapan bayar ini? Mau bayar BK apa bayar? Ya kan? Siapa yang mau pikir bayar itu kan? Ya kan? Kalau direksi kerja pakai modal saham saja, direksinya kan gitu pemalas. Tidak perlu pikir. Kan pemegang saham kan taruh modal terus sudah selesai. Soalnya atur-atur. Tapi kalau bank, apa dia akan cek laporan mana ini dan seterusnya. Memang perlu begitu. Nah, jalannya perusahaan itu seperti itu. Tapi kalau orang pribadi, kalau di perusahaan disamakan dengan pribadi, jadi stres. Bahwa ini mesti bayar nih, gimana bayarnya? Lalu kerja aja baik-baik, pasti bisa bayar. Begitu. Nah, itu makanya harus invest ke proyek yang memang menghasilkan. Jangan ditaruh di aset-aset yang tidak produktif. Itu orang bank juga kepala sakit urusan dengan perusahaan yang dia habis pinjam, tidak dipakai buat produksi, dipakai buat foya-foya. Nah, itu jadi salah sambung. Begitu. Bisa pencerahan buat Ketong juga. Jadi Ketong akan terbebani dengan masalah bilang, tapi Ketong yang yang bayar itu perusahaan, bukan pribadi kok. Ya, yang bayar itu perusahaan. Nah, kemudian ini perusahaan ini untung atau rugi. Jadi datang dulu, bayar dulu si pemberi modal. Pemberi modal itu adalah pertama itu yang kasih pinjaman. Kalau masih ada untung baru dikasih kepada pemegang saham. Dalam bentuk dividen seperti itu. Ada kakak siapa sih itu mau tanya langsung daripada Dewi Malerok sampai mengatakan Chelsea tanya lah. Hah? Orang Chelsea dong mau masuk. Ini dia mau minta Bapak pengucapan nanti. Fans berat Bapak. BMKK yang bilang tuh mau masuk mau malu-malu. Halo. Ayo. Anak rantau ini. Malam Bapak. Malam. Dia mau tanya begini Bapak, kan perusahaan Inalum ini go publik tuh. Apakah saham bisa Ketong beli? Ini juga kita kasih informasi. Ya. Inalum itu tidak go public. Jadi memang tidak dicatat di pasar modal. Dia pinjam dari pasar modal. Obligasinya ada di pasar mau publik. Obligasinya saja. Tapi sahamnya masih 100% milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi masih milik negara ini. Sahamnya milik negara, tapi obligasinya itu dicatat di Bursa Efek supaya bisa diperdagangkan. Begitu. Nah, anak-anak perusahaannya itu tercatat di Bursa Efek juga yang sahamnya bisa dibeli. Ada Aneka Tambang, Bukit Asam, dan Timah. Itu 3 tercatat. Seperti itu. Kalau cadangan emas sekarang nih Bapak, kemana nih? Karena berita kemarin kan sempat bilang menipis. Atau kemana sebenarnya Bapak? Emas banyak.
Freeport itu Oh, emasnya dia bisa produksi ya. Itu tergantung ini saya dia punya operasi. Itu dia akan produksi itu sekitar 30 sampai 60 ton per wih, tahun. kalau 30 sampai 60 ton sedih, itu dalam 1 tahun ya. Kalau gantung di telinga itu langsung miring itu, Mas. Ya, bau pun Pak, son bisa tuh ya Bapak ya. Pikir iya, mahal so memang. bisa. Oh, berarti Ya, son akan habis, son akan menipis. jadi Oke. banyak, masnya banyak. Ya, siapa yang cerita le Mas Abis? Itu ada berita kemarin ketemu sempat baca Bapak. Berita di mana? Itu berita-berita, jangan semua berita dipercaya itu kapal sakti. Oh, dari salah satu media yang biasa omong Nah, tentang itu juga Bapak. nah, Bapak, selanjutnya Beta ingin tanya juga dengan Bapak, kira-kira pesan buat ketong anak muda NTT yang pingin sukses seperti Bapak dan mungkin pingin merantau juga. Biasanya di NTT, semua ketong itu pingin job mesti ada perlunya, ya, cita-cita Hmm, dan lain-lain itu semua ada perlunya. Jangan pingin seperti bapak, pingin seperti mama, mau bikin apa? Jadilah dirimu sendiri, gitu ya kan? Ya, jadi dirimu sendiri. Nah sekarang itu yang seperti apa? Kita pas masanya untuk belajar, ya belajar serius. Masanya kerja, ya kerja serius, ya. Jangan masanya belajar, tidak belajar serius, terus mau kerja, apa yang mau dikerjain? nah, Kemampuan juga kurang dan sebagainya. betul. Jadi mesti Mau belajar, kaya tapi kemudian produktif. belajar serius, ya. Dan saya pikir menurut saya itu semua kita semua sukses di bidang masing-masing, ya. Hmm, siap, siap. Jangan lihat bahwa yang jadi direktur itu sukses. Atau Betul. jadi apa itu disukai. Kalau tidak jadi apa-apa berarti tidak sukses. Belum tentu. Dia harus, Karena, beta permisi sebentar, ini ada Maitu ada datang nih, baru datang dari luar. oh, Beta buka pintu dulu. oh siap, 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 siap. Kalau semuanya punya tanya ketong nonton yang cerita, asik. Terima Oh kasih. iya, iya. Aduh, tetap humble. Banyak yang fokus di Bagus. host Bapak. Weh. Kalau dia dong fokus di host, beta tak putar, langsung ada yang lihat. Beta Lihat bang. tahu. Kalau host ini ada ilmu Siapa sedikit. mau lihat sama beta? Dong lihat host, begitu. Iya. Kasih pesan untuk investor pemula NTT. Oh tadi sudah di awal juga tadi sudah dibahas. Iya, Ada pertanyaan jadi dari kalau Ahmad. investor itu begini, jadi balik lagi itu tahu, beta mau supaya kita tahu keadaan masing-masing, tahu diri ya. Saya Betul. misalnya tidak ada waktu yang cukup buat bermain saham, jual beli, jangan. Belilah reksadana. Ya kalau tahu reksadana itu dana dikumpulkan dan dikelola oleh profesional yang memang mengerti mengenai investasi itu. Jadi kalau saya beli reksadana, berarti misalnya saya punya uang 1.000 atau 1 juta lah. Saya beli saham kan cuma berapa lot kan, sedikit. Tapi kalau saya punya uang 1 juta itu saya beli reksadana, di sana tuh ada banyak orang yang punya uang 1 jutaan saja yang terkumpul di dalam reksadana, terus uang itu secara bersama-sama dikelola oleh si fund manager untuk beli saham yang lebih banyak. Dan itu kan jadi signifikan. Nah, itu pakai reksadana. Ya. Jadi mendingan di reksadana sambil lihat. Tapi kalau uangnya banyak banget, mau beli sendiri, tetap balik lagi ke waktu ada tidak. Kemampuan cukup tidak. Kemampuan dalam arti menganalisa ini naik turun saham dan sebagainya itu bisa atau tidak. Nah, itu yang perlu kita punya. Kita harus awas, jangan sampai giliran rugi itu kita jadi stres. Kalau kita stres kalau harga saham turun, jangan, ya kan? Ya, kita mesti yang memang kalau dia turun pun kita ya biasa stabil mukanya. Ya, jangan sampai, waduh, jengkel. Karena siapa yang suruh beta beli ini? Waktu itu siapa suruh beta beli? Itu satu yang suruh beta beli itu. Nah, apalagi bilang itu Orias yang suruh beli sama ya, siapa yang suruh beli? Ya tidak ada. Tapi memang silakan ya, mau main di pasar modal silakan, mau bekerja di bidang pasar modal juga silakan. Karena sangat terbuka, you bisa analisa apa saja sebagai analis bisa, you bisa monitor
ini Bank Mandiri ini gimana? Nilai perusahaannya seperti apa? Cara menilai perusahaan pun Anda jadi mengerti. Kalau tahu cara nilai perusahaan, itu jadi tahu bahwa sebenarnya saham ini memang dia harus naik atau harus turun tuh kita juga punya pemahaman yang cukup, ya. Oke, Itu siap. Terima kasih kadang-kadang banyak. kita mesti taruh supaya kita katanya taruh duit di situ supaya kita memang analisa jadi serius dan sebagainya, ya. Oh, Nah, terima kasih tapi banyak tetap Bapak balik ke situ. penjelasannya. Terima kasih Sudah. Bapak penjelasannya. Soalnya Bapak waktu ini sebenarnya tinggal 1 jam, tapi kalau Bapak masuk mulai habis ini ketemu lagi. Beta Instagram apa cuma kalau waktu 1 jam. Oh, ya sudah kalau dikasih waktu 1 jam, sudah 1 Iya. jam. Ini ada yang tanya ini. Mungkin Bapak masih sibuk ke sana. Kalau Bapak sibuk ketemu lanjut. Beta sudah sibuk. Beta biasa. Memang ini hari Minggu. Oh, Bapak tanggapan dengan acara ini seperti apa Bapak? Digital Hangout with Dewi Leba. Bapak harus sebut Digital Hangout with Dewi Leba. Aduh, Digital Hangout with Dewi Leba. Itu kalau beta sih karena memang waktunya seperti ini terbatas. Beta senang karena kesempatan buat teman-teman yang sempat yang kali ini sempat untuk belajar ya sharing-sharing lah. Beta juga senang karena bisa sharing ke teman-teman semua. Bahwa anak Weba yang sudah biasa mandi di kali Weba situ, yang dulu ya belum mandi telanjang mengkal di Weba, banyak tuh nakal-nakal di sana. Itu bisa jadi apa saja, ya, kesempatan, kemauan, kemampuan dan sebagainya itu kita semua bisa jadi apa saja, dan itu kita harus manfaatkan dengan baik. Semua kita bisa kok, ya. Bukan tidak bisa. Dan semua orang berhasil di bidangnya masing-masing. Begitu. Top lah hangout with Dewi Leba. Kan nanti kita punya channel YouTube soon to be asik. Ya udah bikin YouTube sudah. Nanti beta ada bercerita juga dengan ada kawan-kawan dari yang ada teman-teman dari Flores udah mau bercerita khusus pakai Zoom. Nantilah, mangkal minggu depan nanti ada yang urus tentang pakai Zoom bercerita. Siap. Nanti Bapak ya betul. Iya, senang buat bagi cerita dengan teman-teman. Daripada tulis buku capek ya. Iya kan? Kalau ada yang mau tanya bisa bercerita. Oke, siap. Salam buat keluarga semua Bapak. Terima kasih. Oh, ini salam semua ya Pak Saudara dan semua. Ini Chelsea mobil apa Chelsea sebelah nanti MU marah oleh. Sudah. Chelsea mau bilang nanti beta japres ya Bapak. Ada Chelsea minta ucapan. Mau nikah nah Bapak. Oh begitu ya. Oke, salam sudah. Sekolah Bapak ya. Ini sekarang lagi kuliah, jadi kasih habis kuliah dulu. Siap. Mau wisuda online baru ketemu kasih kantor. Iya. Terima kasih Bapak. Oke, makasih juga makasih Dewi dan juga teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi, kiranya bermanfaat lah, ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat malam. Bye. Terima kasih buat semuanya yang masih stay nonton. Wow, hampir 60 penonton malam hari ini. Terima kasih semuanya, sehat-sehat dan semoga ilmu yang bisa kita dapat dari live tadi terkait dengan belajar pasar modal, investasi, ataupun stok emas di Freeport seperti apa, jangan usah pikir tentang utang-utang lagi, karena itu sudah diatur oleh perusahaannya. Terima kasih untuk semuanya, salam sukses, selamat beraktivitas, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, salam kenal semuanya, selamat malam, Beta Dewi Leba, dadah!